Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur karena kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan yang mulia, yang penuh barokah, yang penuh ampunan. Dan insya Allah kita semua akan dijadikan sebagai orang yang bertakwa dan dibebaskan dari siksa api neraka apabila kita mampu menjalani bulan ini dengan ibadah yang seikhlas-ikhlasnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk merenungkan kembali hakikat perjalanan hidup kita. Kalau boleh saya sedikit berbagi terhadap apa yang mungkin selama ini pernah menjadi pengalaman hidup saya. Setiap orang hidup butuh motivasi, setiap orang hidup butuh harapan, dan bahkan setiap orang hidup butuh mimpi. Tetapi motivasi yang terbesar sesungguhnya telah pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ketika kita memberikan manfaat yang paling utama menghindarkan diri kita dari siksa api neraka, dan manfaat berikutnya tentu menghindarkan keluarga kita dari siksa api neraka. Kehidupan kita hari ini khususnya di Indonesia dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang menyentak hati kita. Kekerasan seksual bahkan kepada anak-anak di bawah umur, penyalahgunaan narkoba, minuman keras yang melewati batas dan dilarang oleh agama, yang kesemuanya itu membawa kepada keburukan. Pengalaman saya pada waktu remaja, mulai dari kecil, kebetulan saya ditinggal wafat oleh ayah saya pada usia SD, sehingga waktu itu relatif karena ibu saya bekerja di Jakarta dan saya ada di Jogja. Saya sendiri karena kebanyakan kakak-kakak saya pada kuliah, ada yang di luar negeri. Tentu motivasi bagi seorang anak yatim yang hidup relatif sendiri haruslah dibangkitkan dari motivasi dirinya sendiri. Dan percayalah para pemirsa, dalam pengalaman hidup saya, motivasi yang paling kuat adalah motivasi untuk membahagiakan ibu kita, membahagiakan orang tua kita. Sehingga pada waktu itu di setiap perjalanan anak tangga saya meniti dari tingkatan ke tingkatan, mulai SD, SMP, SMA, dan kemudian perguruan tinggi, yang saya ingin lakukan sebagai motivasi hanyalah bagaimana membahagiakan ibu saya dengan memberikan prestasi sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah dengan keinginan hanya menyuguhkan prestasi tertinggi setiap ibu saya pulang dari Jakarta mengambil rapor, itu tercapai. Bahkan sepanjang SD, sepanjang SMP, dan sepanjang SMA, alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi siswa teladan mewakili tingkat provinsi dan kemudian di tingkat nasional. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena hanya ingin membahagiakan orang tua. Bayangkan betapa hebatnya motivasi untuk membahagiakan orang tua itu sebagai motivasi hidup kita. Dan alhamdulillah atas doa orang tualah yang kemudian juga mengantarkan perjalanan hidup saya sampai hari ini. Karena itu bagi para pemirsa yang masih memiliki orang tua, khususnya ibu, berbaktilah sebisa yang kita mampu, karena disitulah nilai hidup kita di masa selanjutnya. Yang kedua, barangkali penggalan hidup juga yang terpenting dalam perjalanan selama saya sampai posisi hari ini adalah bagaimana menjadikan setiap masalah di dalam hidup kita itu kita hadapi dengan penuh keikhlasan. Ada satu yang barangkali bisa saya bagi pada kesempatan ini, yaitu bagaimana menjadikan masalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sulit menghadapi satu persoalan, maka kembalikan kepada Allah. Apabila itu baik dan bermanfaat untuk kita, maka mudahkanlah. Dan apabila itu
memberikan madarat kepada kita, maka persulitlah dan janganlah kita sampai pada persoalan itu. Dengan doa seperti itu kepada Allah, insya Allah saya yakin semuanya akan dimudahkan dan semuanya akan memberikan kebahagiaan di ujungnya. Yang penting adalah ikhlas. Dua hal itu saja saya kira yang ingin saya bagikan kepada para pemirsa pada kesempatan ini. Semoga ini memberikan inspirasi kepada kita semua dan memberikan pencerahan di dalam hidup kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.